Saya keluar, tiba-tiba ada yang masuk, 2 orang pakai motor. Langsung masuk aja ke gerbang gitu. Padahal gerbang ditutup, langsung buka salam gerbang. dulu gitu. Ya enggak, itu langsung masuk Pak. Juga saya keluar, saya kaget pas dia pas berhadapan dengan saya mensalam, assalamualaikum Pak. Nah, saya juga kan kaget, tamu kok langsung buka gerbang gitu. Kujangnya kujang batu ini. Itu terbuat dari batu ya? Iya. Boleh pegang Pak? Boleh. Bismillah. Jadi teman kita itu Nur Yaman Channel, silahkan mampir ke channelnya Nur Yaman Channel ya Bang ya. Nah ini menemukan ada yang ngasih benda pusaka kujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Di video kali ini kami akan berbagi cerita ya, pengalaman saya sendiri. Ini kisah nyata ya sahabat. Jadi ceritanya itu saya dianterin sebuah barang pusaka. Kebetulan barang pusaka itu dari Garut. Ceritanya seperti apa? Simak terus videonya. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita lagi di rumahnya salah satu rekan kita ya, dari Nur Yaman Channel. Nah, kita mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan sekali. Ini real, tidak dibuat-buat. Ternyata Pak Nur Yaman ini yang punya channel Nur Yaman Channel, kemarin ya waktu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Tiba-tiba. Berarti Jumat sore berarti. Jumat sore. Tiba-tiba ada yang mengantarkan 2 buah benda pusaka. Nah itu Pak, bisa diceritakan ke kita seperti apa sih? Atau mungkin kita konten mistis jadi tiba-tiba ada yang nganterin tapi ke salah satu rekan atau gimana? Bisa diceritakan? Kalau diceritakan itu awal mulanya. Monggo. Siap. Jadi begini ya. Pada malam Jumat ya, sekitar malam Jumat. Biasanya saya akan ke masjid. Sholat berjamaah gitu. Tapi tiba-tiba malam Jumat itu kok saya pengen di rumah gitu. Jadi nggak ke masjid gitu ya, nggak tahu kenapa gitu. Padahal waktu masih agak jeda gitu untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi kok pengen di rumah gitu. Ya udah, saya melaksanakan sholat berjamaah di rumah sama keluarga. Nah biasanya habis sholat itu kan dari maghrib sampai isya itu kan, kalau misalnya nggak ada acara, nggak ada kegiatan apa-apa, biasanya itu saya tuh suka baca wiridan lah, apapun yang dibaca gitu. Tapi waktu itu kok saya pengen keluar. Oh, pengen keluar? Ya, pengen keluar ke rumah ini nih, ini ke pintu. Pas saya keluar, tiba-tiba ada yang masuk, 2 orang pakai motor. Langsung masuk aja ke gerbang gitu. Padahal gerbang ditutup, langsung buka salam gerbang. dulu gitu. Ya enggak, itu langsung masuk Pak. Juga saya keluar, saya kaget pas dia pas berhadapan dengan saya mensalam, assalamualaikum Pak. Nah, saya juga kan kaget, tamu kok langsung buka gerbang gitu kan. Langsung buka gerbang, udah salam. Karena saya gak enak juga, langsung saya persilakan masuk. Saya suka masuk, tak tanya dari mana, bilang dari Garut katanya. Terus saya tanya juga KTP-nya. KTP-nya ada. Nah, saya lihat memang betul dari Garut. 2 orang. Maaf, itu apa namanya? Bukan perwujudan. Sosok berpakaian seperti apa sih? Misalkan ulama, apa misalkan kayak musafir atau misalkan kayak orang dinas atau seperti apa? Enggak, pakaiannya biasa. Kayak Manusia biasa. Tapi pas saya suruh masuk, udah saya suruh masuk ya. Rumah, pas saya suruh duduk di kursi itu gua nggak mau, belas nggak mau, ini tuh malah duduk di bawah di situ tuh. Saya kan jadi nggak enak, ini orang kenapa sih pada Mas santai, ini kursi itu buat duduk, sok aja dudukin seperti itu.
Saya sebagai tuan rumah kan harus muliakan tamu. Cepet duduk. Kan udah saya kasih minum karena jauh karena dari Garut. Setelah itu saya tanya, ada apa? Gitu. Kok masuk ke rumah saya? Nah, terus dia sampai kayak ketakutan gitu, saya nggak tahu. Jam berapa itu kira-kira, Bang? Ya sekitar maghrib. Maghrib, Ya pas habis sholat maghrib. Ya kayak ketakutan gitu Pak, saya tanya itu. Ya ada apa sebenarnya? Jadi gini Pak, ini cerita ya, jadi tapi memang kisah nyata ini, real ini. Kemarin. Pas saya tanya, emangnya ada apa kok langsung masuk ke rumah saya gitu kan? Pas ditanya itu, saya tuh boleh cerita nggak Pak? Boleh sok, mau cerita seperti apa? Gini, cina. Jadi dia itu ibaratnya itu menceritakan awalnya dulu gitu. Mungkin sebelum ada barang pusaka ini, jadi menceritakan awalnya dulu. Saya ini penggali bukan penggali kubur, penggali bangunan. Jadi dia itu bekerja di tempat bangunan, itu proyek gitu. Khusus penggalian mungkin untuk fondasi. Nah itu untuk penggalian gitu. Nah terus gimana cinta? Pas ditanya itunya, menggalinya di mana? Ya dekat lokasi saya, di sana. Tapi sebelum itu, saya khususnya karena yang satunya itu mimpi. Jadi tiga malam berturut-turut sebelum menemukan barang ini, gitu. Sebelum barang itu 3 malam berturut-turut mimpi. Jadi ketemu sama orang tua pakai jubah putih. Dalam mimpinya itu bilang, kamu akan menemukan suatu barang tapi bukan milik kamu, tapi milik cucu saya yang ada di Kuningan, katanya gitu. Bilang gitu. Nah terus gimana? Setelah pas besoknya lagi mimpi seperti itu juga, sama. Jadi pas besoknya lagi, pas yang ketiga mau besoknya nemukan barang itu, mimpi lagi, sama juga. Mimpinya ketemu dengan orang tua. Terus bilangnya seperti itu. Ini ada apa? Saya juga nggak cerita, kata sama keluarga juga nggak cerita. Itu berarti beliau mengetahui alamat Bang Nur Yaman Channel ke sini melalui mimpi kah, atau bertanya kah, atau bagaimana? Ya bentar. Melalui penerawangan. Tapi dulu Mas, ini kan belum beres ya. Belum beres ceritanya. Silakan. Ya. Pas setelah itu dia itu gali. Setelah gali itu memang betul menemukan barang. Yang satu ini kujang. Kujangnya kujang batu ini. Oh, itu terbuat dari batu ya? Ya. Boleh pegang Bang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini jadi teman kita itu Nur Yaman Channel, silahkan mampir ke channelnya Nur Yaman Channel ya Bang ya. Ini menemukan ada yang ngasih benda pusaka kujang seperti ini. Silahkan. Biar untuk teman-teman boleh mempertunjukkan kamera masing-masing. Mungkin bagi teman-teman yang punya mata batin, bisa ditulis di komentar ini pusaka ini seperti apa. Ya, ini kan terbuat dari batu alam. Ya, batu alam. Berarti 2 ya? 2. Dua. Yang satunya Tapi warnanya kok hijau ya? kita jadi dipegang sama asli ya, Bang? Ya. Dan yang satunya boleh ditunjukkan Om. Kalau yang satunya bagaimana ceritanya? Ya ceritanya sama, emang batunya seperti ini. Masih 2. Ada yang Berupa apa itu? Ini berupa batu tapi tulisannya ada Quran. Kalau tulisannya itu kulhu geni ini namanya. Kulhu geni. Iya. Kulhu geni itu api. Api. Iya. Geni api. Ini ada kujangnya juga tapi seperti ada gambar harimau gitu. Kalau di belakangnya. Sama itu dari batu juga. Iya, sama. Ini ada gambar harimau-nya tuh. Oh iya. Macan. Di kamera terlihat ini. Agak jauh kan tuh. Itu kan timbul. Oh iya, harimau ya. Timbul harimau sama itu apa? Tulisan Quran. Huruf Arab. Oh iya. Bentar nih di sininya dulu. Ini huruf Arab gitu. Coba di itu Mas, di ketrik. Ya seperti batu. Iya, berarti jelas ya batu ya itu. Dan di sini juga gambarnya kujang teman-teman. Bentar saya lihat ya banyak. Ini harimau nih di sini, harimau.
Mungkin untuk teman-teman yang mempunyai mata batin boleh dilihat, khususnya mungkin Telinda biasanya tahu ya, siapa tahu. Jangan lupa nomor kami sepatunya 42 teh. Nah ini iya. Nur Yaman channel nomor 40 ya sepatunya. Nah, ini tulisannya berarti apa tadi teh? Kulhugeni ya. Yang sini yang Gulhugen Ini ini. lebih dikenal dengan pusaka apa sih Pak? Batu apa tadi itu? Batu alam, Bukan maksudnya Quran apa? batu Quran. Oh batu Quran. Iya. Berarti. Ini bawahnya gambar kujang ya. Terus ini di baliknya ada gambar harimau. Harimau sama itu atasnya tulisan apa? Tulisan la ilaha illallah. Oh, gambar. Dan ini juga di sini juga ada sama itu. Tulisannya seperti itu. Tapi nggak boleh dibuka. Itu. Oh, boleh. Boleh Nggak boleh nih Bang, boleh. Boleh, suruh dibuka aja. Nggak Coba, apa-apa. Ya, sama abang aja sama abang. Enggak itu mending nanti aja. Ini lanjut dulu cerita ini. Oh, ceritanya. Lagi nanggung soalnya. Ya, Ah. cerita dulu aja. Tapi sambil cerita sambil buka juga nggak apa-apa. Ini tadi kan sampai mimpi itu. Belum ke penggalian. Sambil dibuka Bang, nggak apa-apa, sambil cerita. Jadi di penggalian, sampai penggalian tadi itu. Tadi kan sampai mimpi, belum penggali. Nah, besoknya itu pas Kan dia kan nggak sebelumnya nggak tahu akan menggali rumah itu kan, atau memang udah ada kerjaan gitu. dia lagi ada pekerjaan itu. Menggali. Karena cerita dia itu memang lagi mengerjakan pekerjaan rumah itu. Dan memang sudah berjalan beberapa waktu katanya jadi menggalinya itu. Cuman setelah 3 malam berturut-turut bermimpi, Dalam penggalian ini. iya, dia pas paginya setelah yang ketiga kali itu menemukan ini barang ini. Nah, terus sorenya pas menemukannya kan pagi. Jadi siangnya itu habis duhur langsung berangkat ke Kuningan, Kesini, ke berarti. Kuningan. Ya. Kuningan. Ya, sampai sini kan maghrib. Nah, terus sampai ke kota, katanya ke kota. Berarti pada awalnya belum tahu ke sini. Belum Dia berangkat ke Kuningan aja. ke Kuningan. Memang kan tujuannya Kuningan. Ke kota, sampai ke kota dia itu nabrak orang tua. Orang sudah tua, ya sudah sepuh lah. Orang tua ketabrak gitu. Tapi pas mau ditolong dia malah bangun. Ini kata dia gitu. Pas mau ditolong, malah bangun. Dia itu cuma bilang, kamu salah jalan, pulang lagi. Bilang gitu. Pas mau disuruh berobat, mau dikasih uang gitu, mungkin disuruh berobat, takutnya ada apa-apa sama si kakeknya itu, malah hilang si kakeknya. Ini kata dia ini. Ya juga kan nggak mengalami, kata dia, malah hilang. Terus setelah hilang dia langsung aja pulang lagi. Kesini, berarti kesini. Pulang arah yang tadi, balik arah yang tadi. Nah, pas daerah pas Cipasung itu, dia itu ketemu dengan kakek yang tadi lagi yang ditabrak. Disuruh belok ke sini, belok ke arah Jalan Subang. Nah, setelah belok jalan arah Subang, pas saya keluar, kata dia, pas saya keluar rumah, dia itu langsung nyamperin saya. Pengen langsung aja ke sini. Kan enggak, ini pintu kan tertutup. Memang pas saya buka, itu pagar juga tertutup. Dia mungkin nengok ke saya, dia itu langsung nyamperin. Gitu ceritanya. Nah, terus pas saya tanya, ini apa hubungannya cinta dengan saya? Saya kan Ini kan heran ya. heran juga. Apa juga pas di mimpi, cerita di mimpi si Om tadi cinta. Kan saya nggak ada hubungannya cinta. Apa hubungannya gimana juga saya nggak tahu, juga nggak diceritakan juga, saya yang akan mendapatkan ini gitu. Tapi kata dia, Pak, saya nggak berani katanya untuk bawa ini lagi. Lah kenapa? Saya takut nabrak orang lagi katanya gitu. Berarti dia juga ke sini kayak langsung aja ke sini. Iya. Berarti sebelumnya nggak tahu, nggak kenal juga ya. Ya nggak kenal, saya nggak kenal orang Garut, nggak kenal sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sebelum kedatangan ini Bapak pernah mimpi nggak? Pernah misalkan ada pertanda apa gitu? Ada nggak? Gimana ya? Saya itu kok kayak sama barang-barang kayak gini kurang begitu. Maksudnya kurang begitu paham juga. Ya memang saya percaya bahwa di suatu barang itu ya ada sesuatu, ada yang goib, tapi saya nggak begitu meyakini gitu. Maksudnya meyakini harus gimana? Kita kan sebagai kreator ya Pak ya. Kita kan mesti bisa menjelaskan, takutnya kan kita ada yang salah pemahaman. Nah, kan Bapak bicara sebagai kreator aja lah. Ya. Nah, sebelumnya Bapak pernah bermimpi aneh nggak yang sebelumnya tidak pernah mengalami gitu? Atau pertanda apakah misalkan tiba-tiba itu kayak ada yang mau ngasih, ada nggak?
Kalau misalnya lewat bermimpi, saya memimpinya gimana? Tidur juga jarang. Jadi tidurnya jarang, yang gimana mimpinya saya gitu. Jadi nggak ada mimpi kayak gitu gitu. Berarti nggak ada pertanyaan apa-apa. Iya. Maksudnya nah ini gini, tak teruskan ya ceritanya ya. Jadi gini, setelah saya suruh bawa lagi aja, mas, saya kan ngeyel. Bawa lagi aja pak. Saya nggak mau gitu ya. Saya nggak mau, itu bukan milik saya gitu kan. Dia itu malah nangis. Si orangnya itu, Pak, aku nggak mau, saya nggak mau, jadi nggak mau bawa lagi. Tolong saya, sampai nangis. Ya saya jadi gimana cinta ini? Malah jadi bingung saya. Nggak diterima gimana? Karena saya juga takut bukan pemiliknya. Mau diterima, Takut salah orang gitu. takut ya? salah orang gitu kan. Nah, terus kan saya punya itu, ya punya orang tua lah. Yang guru gitu. Punya orang tua, saya ngebel. Pak, ini kalau ada kayak gini gimana nih saya maksudnya? Udah terima aja. Terus orangnya kasih buat ongkos. Bilang gitu orang tua saya. Nah, terus ya udah Pak, saya mantep aja. Tak terima. Tapi nggak tahu loh, saya ini bukan nggak tahu yang seharusnya atau bukan, cinta yang dimaksud di bapak itu, di mimpi bapak itu, cinta saya nggak tahu juga. Nah, setelah saya kasih uang, dia juga nggak mau saya kasih uang. Dikasih ongkos nggak mau. Nggak mau, malah nggak mau sama sekali. Nolak. Tak paksa gitu, buat bensin. Bapak kesini kan pakai bensin. Nolak kawan. Nolak sama sekali. Masa paksa saya kasih uang. Ya karena dipaksa tak masukin ke sakunya ya mau dia. Terus dia pamitan, nggak lama juga, paling 10 menit, 15 menit lah. Ngobrol di sini tuh. Iya, paling dia langsung pamitan pulang. Nah setelah itu saya ngebel ke ke orang tua saya lagi. Ini mesti saya gimana kan, cinta ini barang. Saya nggak tahu harus diapain, apa harus saya Kubur. dikumahakeun lah bahasa Jawa Sunda nama gitu. Keder saya. Terus itu pernah dibawa kemana gitu Bang? Lah, Atau bagaimana? Gini, setelah itu kan ngebel ke orang tua. Nah, setelah ngebel ke orang tua itu, udah gini aja, itu barang dicuci, karena kan masih agak ada tanahnya gitu kan, ya, karena ada dari tanah. Langsung bawa ke sini. Dicuci, setelah dicuci, dibungkus sama ini, saya disuruh sama orang tua saya dibungkus sama kain putih katanya. Iya. Udah saya bungkus. Bagus saya kayak gini juga nemu, yang penting nemu kain gitu kan. Penting putih. Yang penting putih. Dia saya bungkus sama kain putih. Nah, terus itu gimana lagi, Pak? Setelah itu bawa ke Cirebon. Kemana itu? Ya ke Gunung Jati. Oh. Bawa ke Cirebon. Sunan Gunung Jati. Iya. Bawa ke Cirebon. Plus jam berapa sih ke Cirebon ini? Udah malam. Udah nggak apa-apa. Berangkat aja. Berapa itu? Sekitar saya berangkat ke sana itu sekitar hampir jam 11 malam. Nah, saya akan bawa teman. Itu teman saya kan nanya, pas saya ambilin itu, mau ngapain ke Cirebon? Udah aja ikut gitu. Pas di jalan dia itu penasaran banget, ada apa, bawa apa? Itu di tas bawa apa kok nggak biasanya bawa tas? Saya ini bawa barang mau saya simpen sana gitu. Takut bukan milik saya ini ada yang nganterin ke rumah. Mana barangnya kan dia itu udah bisa juga gitu kan sama barang. Pas dia pegang mau ngamuk dalam mobil itu. Ini di barang ini. Di pokok itu ngamuk sampai ke sana ke sini gitu kok. Kamu itu digimanain barangnya? Saya nyetir kan jadi nggak karuan gitu. Udah saya ambil barangnya. Sini barangnya udah masukin lagi. Udah saya pegang gini diambil, masukin diam lagi dia itu kalau kamu kesurupan. Oh, gini gitu. Iya ngamuk aja gitu sih. Di teman saya itu yang di pinggir itu kan jadi keki juga saya. Mungkin tidak mau dibawa ke sana mungkin. Jadi, berarti nggak jadi ke Cirebon? Ya jadi, tapi kan udah saya ambil, udah aman lagi, udah diam. Berarti jalan lagi lanjut. Lanjut, saya masukin ke tas, lanjut ke Cirebon. Terus di Cirebon? Nah udah dari Cirebon saya jarah biasa. Sunan Gunung Jati ya saya ngomong takut. Ya saya, kalau ini memang barang dari sini, monggo. Dan jangan ikut saya lagi. Kalau barang ini, udah saya taruh tuh. Taruh di mana? Taruh di, enggak, Di taruh di makam. Oh, Taruh di makam. makam Sunan Gunung Jati. Iya. Pas saya ke sana, pulang lagi, udah kan pulang ke mobil itu kan, karena udah saya taruh. Pas di mobil, saya itu connect, ini tas kok ada lagi cinta di sini. Malah jadi ingat sama
doa ceritanya sepatu itu ya, sepatu si apa almarhum Binyamin itu kan kayak takut gitu, jadi takut malah bawa-bawa terus ke saya gitu. Oh, iya. Pernah lihat film itu enggak? Ya, sepatu yang sampai dibawa ke kampungnya. Mancing nggak punya sepatu boot. Ini kok ngikut lagi ke sini cinta berarti ini. Tas yang berarti tadi disimpan sama tasnya. Tasnya udah ada di mobil. Tasnya sama barangnya itu ngikut di mobil lagi. Berarti benda pusaka ini disimpan di makamnya Syekh Hidayatullah sama tas-tasnya. Kemudian Bang Nur Yamannya langsung pulang. Iya. Buka mobil. Udah Ada barang ini lagi. Buka mobil pas saya mau nyetater, nengok kan ke sini. Ini kok tas yang ada di sini lagi nih, gimana sih urusannya sendiri? Saya nggak pikir panjang daripada jadi bahan pikiran. Ya udahlah, kamu mau ikut terserah. Tapi jangan ganggu saya loh. Masa gituin. Kalau misalnya kamu mau ikut terserah silahkan. Kasih omongan kayak gitu. Tapi jangan ganggu. Nah, tapi ini kan gambarnya seperti harimau, sering mewujudkan berarti Bang di rumah ini. Ya kalau mungkin ada orang yang lihat mungkin saya sering mewujudkan sosoknya berarti. Enggak, semenjak ada ini kan kemarin ya. Ada hal-hal aneh enggak? Ya, enggak ada lihat enggak. Enggak ada biasa. Tapi memang pas ada teman saya ya, teman-teman ke sini. Dia itu memang jadi kok pas di tempat yang disimpan ini ramai terus gitu. Saya malah jadi bilangnya gini, takutnya mikir-mikir ke arah yang enggak. Wah itu orang ngobrol aja biasa. Enggak apa gitu. Udahlah jangan dipikir. Kalau misalnya kamu nggak senang di rumah saja, sudah saya pulang bilang gitu saya. Ya memang. Mungkin gini. Sebelum ini kedatangan pusaka ini, Bang Nur Yaman punya pusaka lain nggak? Biasanya sih ya. Kalau seseorang udah punya pusaka yang keramat banget, itu yang lain yang ikut biasanya. Nah, itu punya nggak? Mohon maaf nih kalau boleh dibicarakan ya bilang, kalau enggak ya enggak gitu. Ya memang pernah sih, pernah nemukan saya itu memang saya mas pusaka kayak gini kurang begitu hoki ya gimana ya, jadi kurang begitu care atau gimana ya, bukannya nggak tertarik, tapi saya bukannya nggak percaya gitu kan, tapi nggak tertarik juga gitu kan. Tapi kalau misalnya mau pada diam ya terserah saja, asal jangan ganggu. Sebelum gitu. Ini ada punya pusaka yang lain. Jadi pas yang itu memang jadi bukan pusaka tapi itu benda. Apa itu? Jadi ceritanya kalau memang orang yang ziarah ke Pangeran Arya Kamuning, kan ada di Kuningan itu kan, sesepuh Kuningan. Itu biasanya kalau ziarah ke sana kalau menemukan sepatu kuda, itu berarti ya gimana lah, saya juga nggak tahu, nggak bisa menjelaskan. Nah, tapi Jumat Kliwon katanya gitu. Dapat berarti. Nah, ya, ceritanya gini, jadi dilalah. Kan biasanya saya jarah itu jarang Jumat Kliwon ya. Kalau jarah kemanapun saya jarang yang nama Jumat Kliwon. Tapi kok saya sama istri saya kok waktu itu pengen Jumat Kliwon gitu ke sana. Nah, saya jarah ke Pangeran Arya Kamuning. Ya Pangeran Arya Kamuning itu masih ibaratnya apa ya? Sekeselernya kan Syekh Hidayatullah. Masih satu bulan dengan Gunung Jati. Lepas saya jarah ke sana Jumat Kliwon. Pas di undak-undakan pintu itu kan ya memang dilihatin kan, buka sandal juga, nggak lihat apa-apa. Tapi pas pulang kok nemukan itu sepatu kuda itu. Bawa aja. Nah, saya bawa aja gitu kan, tak bawa ke rumah. Tapi sekarang nggak tahu kemana, nggak saya urus. Tapi kalau misalnya dicari ya ada mungkin, tapi nggak pernah saya urus. Ini berarti sepatu yang besi. Ya sepatu besi itu. Mungkin salah satu itu yang menarik benar-benar yang ini mungkin bisa ya, saja. Mungkin kalau disambungin gitu. Mungkin saja sih, saya nggak tahu urusan kayak gitu. Cuman ini aja kok. Pengen dilihat dibuka seperti apa. Oh boleh. Ya, kalau dibuka. Barangkali penonton penasaran. Dibuka. Ya cuman batu aja sih sebenarnya, tapi nggak tahu khasiatnya. Tapi sampai saat ini belum kebuka ini khasiatnya buat apa. Tapi memang pas ada Ustadz ya kesini, yang ngobrol. Wah ini kok nemukan barang kayak gini. Mau nemukan gimana, orang nganterin cinta. Kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang dari channel-channel kita semua ya yang tahu, yang khususnya orang yang tahu aja yang punya kelebihan. Kalau tahu ini kelebihannya buat apa, untuk apa, nggak apa-apa tuh aja di komentar kita biar menjalin
komunikasi. Kalau yang tidak percaya, Soalnya ini real ya. Real. kalau yang tidak percaya atau yang ngebully, silakan boleh datang ke sini dan dilihat barangnya secara nyata. Kalau misalkan pengen di mediator, boleh. Mangga dimasukin ke badannya yang Iya, nggak ngebully percaya. tadi. Iya. Biar ngamuk di situ. Soalnya banyak sekali yang ngebully bang pasti. Ya kan kita kan mesti percaya gue Ini real. Pokoknya ini real asli ya. Memang settingan kalau kehidupan orang itu berdampingan dengan makhluk itu. gaib ya berbentuk. Itu kain putihnya kayak kapan? Agak tahu saya nemu nemu dari lemari. Yang penting kan tadi sama kain putih aja gitu. Nah, Itu ini. asli batu itu ya. Asli ini. Kenapa, Berarti Bang? itu hijau dari sananya. Hijau. Iya, hijau dari sananya. Batu hijau berbentuk kujang ya. Oh, ada tulisan Arab juga ya? Di sini mas. Di tengah-tengah ada. Benar, ini benar. Wow, ini serap sama lampu ya. Benar, lampunya diredukin. Ya, nggak kelihatan. Nah teman-teman seperti ini. Wah, ternyata kerabat kita Nur Yaman Channel tidak disangka ini mendapatkan titipan amanah dari Garut. Ada pusaka kujang seperti ini dan batu apa ini batu lempeng bertuliskan huruf Arab. Batu Quran itu. Batu Quran. Masya Allah. Tabarakallah. Pasti ini Telinda pasti komen nih, pasti tahu isinya apa Telinda. Tapi nomor sepatu jangan lupa teh nomor 42 teh. Please. Sama 40 katanya. Sama 40 nih. Baterainya mana, Bang? 39 ini. Ini teman-teman coba kalau pengen liatin. Dinyalain lagi lampunya kan. Nah, coba ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman semua yang tahu yang punya keahlian Memiliki indera keenam gitu ya. ya seperti ini. Ini mungkin peruntukannya buat apa? Nanti kita bisa di komentar. Nah, ini terbuat dari batu alam ya. Asli itu. Asli. Dan ini habis Warna hijaunya asli berarti ya. terkubur di dalam tanah ya. Oh, udah dapat alur juga ya. Dan memang alur ceritanya Kebalik. Nah, kembali, Bos. memang alur ceritanya tidak masuk akal sih ya. Tidak masalah, Mas. Tiba-tiba ada yang nganterin aja. Hmm. Sekali lagi ya teman-teman yang punya mata batin boleh lihat ya. Wow, sangat luar biasa. Saya sampai merinding di waktu pegang, merinding bakat saya. Baunya juga efek. Efek. dari sana. Baunya juga mantap semerbak. Dan ini rencananya mau disimpan aja berarti. Ya mau gimana nih sama saya atau mau diambil sok tuh? Balik lagi. Nah, berarti balik lagi aja gitu ya. Cuma kalau kita bawa juga. Tapi semenjak ini nggak ada mimpi apa gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Barangkali komunikasi nggak. Ya itu tadi saya mau mimpinya gimana ya? Ya itu tadi tidurnya juga jarang. Kalau dari Garut berarti di Garut itu Raden Kian Santang Biasanya. Pada channel Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang kan Islam. Majapahit. Sama Prabu Siliwangi. Bukan. Pajajaran biasanya kalau juga. Pajajaran ya. Kalau Raden Kian Santang kan masih keturunan dari sang Baginda Kalau Maharaja Prabu Majapahit Siliwangi. bukan kujang kalau Majapahit. Teman-teman, masya Allah. Ini kayaknya milik Raden Kian Santang kayaknya kalau di Garut. Simpen aja bang, takutnya itu penting ngapung lagi. Kayak tadi yang di mobil tuh. Tapi yang ngamuk kan. Ya kalau misalnya nggak ada tujuan-tujuan tertentu mungkin nggak apa-apa. Tapi mungkin Ya, yang nggak pas boleh. teman saya itu memang punya tujuan, Punya niat. punya niat apa mungkin pengen nyoba atau gimana. Oh, iya. Saya juga nggak tahu itu. Jadi menimbulkan seperti itu. Nah, mungkin barangkali gimana ada pesan buat kita dan penonton semua. Maksudnya pesan gimana ya? Jadi bingung Ya ya. gimana ya? Yang Ya mau pesan aja yang disampaikan baik-baik aja lah gitu. Pesan-pesan yang baik. Pesan. Pesan-pesan untuk Sekalian, yang memiliki benda pusaka gitu. Buat penutup lah. Jadi kalau bisa jangan terlalu mempercayai atau bagaimana. Pergunakan dengan Bijak. Iya, intinya. Ya pada intinya sih kalau misalnya sama barang pusaka itu karena menurut saya gitu. Memang dalam barang-barang kayak gini ini pasti ada saja goib. Cuman nggak harus kita yakini bahwa dari barang ini kita akan mendapatkan apa. Jadi kalau misalnya barang goib atau barang-barang kayak ini senang di kita atau di siapapun juga yang memiliki barang kayak gitu, ya rawat aja gitu. Asalkan jangan diyakini bahwa ini akan menimbulkan kekuatan, ini akan menimbulkan kekayaan,
Karena kekuatan dan kekayaan itu hanya dari Allah. Mungkin itu saja. Ya Mbak, mungkin terima kasih ya atas sharing cerita nyata ini ya, semuanya real. Mudah-mudahan kita sebagai kreator juga, sebagai penonton, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Mungkin cukup sekian ya Pak. Terima kasih atas ceritanya dan waktunya setelah mengganggu Bapak ya. Oke, terima kasih. Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, itulah tadi saya telah bercerita ya kisah hidup atau pengalaman hidup saya menemukan atau dianterin sebuah barang dari Garut. Itu barang pusaka ya sahabat. Seperti itu alur ceritanya, tanpa direkayasa sama sekali, memang kejadiannya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya dan akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.